Kita akan lanjutkan belajar tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Matius pasal 4 ayat 26 sampai 29. Lalu Yesus berkata, beginilah kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perhatikan bahwa kita menabur selalu ada kurun waktu di mana kita harus menunggu hingga musim menuai. Jadi, menuai ada musimnya. Dan pada fase menunggu itulah dibutuhkan kesabaran. Orang yang menabur namun tidak sabar, maka dia akan mematikan benih yang ditaburkannya selama ini. Orang yang tidak sabar akan sama halnya dengan orang yang setiap saat mencangkul kembali benih yang telah ditanamnya, karena ingin melihat apakah benih itu sudah tumbuh atau belum. Jika hal itu dilakukan terus-menerus, bagaimana mungkin benih itu dapat bertumbuh, apalagi dapat dituai? Kita harus memperhatikan, setelah menabur benih, penabur harus tidur pada malam hari, dan pada siang hari ia harus bangun. Kemudian dia harus menunggu, dan benih itu harus bertunas sampai tinggi tunasnya. Setelah pohon itu bertumbuh, baru mengeluarkan buah. Ada tangkai, bulir, dan bulirnya serta penuh isi, dan akhirnya berbuah. Semuanya itu ada prosesnya hingga saatnya buah tersebut masak. Jika kita memperhatikan dengan baik, kita mengerti bahwa kita dituntut kesabaran untuk menanti tuaian. Di Ibrani 6 ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Jika kita perhatikan, maka ayat tersebut berbicara soal iman dan janji Abraham. Kita sadar bahwa kita ini diberkati bersama-sama dengan Abraham. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa oleh karena iman dan kesabaran kita mendapatkan bagian dalam janji Allah. Berarti janji Tuhan itu memerlukan waktu untuk sampai pada penggenapannya. Dan karena itu diperlukan kesabaran bersama-sama dengan iman kita. Orang yang tidak cukup sabar tidak mungkin dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi iman kita harus memiliki daya tahan untuk menunggu Tuhan. Disebutkan di dalam Alkitab, oleh iman dan kesabaran kita akan mendapat bagian dalam janji Tuhan. Buka sebentar di Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkannya buah dalam ketekunan. Kalau kita pelajari dari ayat di atas, kita tahu bahwa kita akan memperoleh buah di dalam ketekunan. Jika Anda mau menuai, maka buah itu baru Anda terima di dalam ketekunan. Tanpa ketekunan, buah itu tidak akan pernah muncul. Bagian yang paling berat menurut saya adalah ketika kita harus menanti tuaian tersebut. Sebab orang tidak pernah tahu berapa waktu yang diperlukan untuk menantikan tuaian itu. Tetapi agar kita tetap setia diperlukan ketekunan dan kesabaran. Ingat bahwa kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan oleh iman dan kesabaran. Kita akan berbuah dalam ketekunan, di luar ketekunan tidak akan ada buahnya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mungkin kita semua sedang menantikan tuaian kita karena kita sudah menabur, dan tuaian itu belum juga kita lihat dengan mata jasmani. Menghadapi realita ini, bagaimana kita harus bersikap? Alkitab mengatakan kita harus menantikan dengan tekun. Jangan menanti dengan tidak tekun. Jangan sampai buah yang belum masak sudah kita ambil, karena kita akan menimbulkan akibat sampingan. Jika sebuah mangga yang belum masak kita petik, maka kita akan mendapatkan buah yang masam.
Terus bila Anda makan, maka Anda akan sakit perut tentunya. Tuhan tidak mau di dalam tuayan itu ada masalah. Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak ditambahinya dengan kemalangan. Semua tuayan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna adanya. Tuhan tidak mau satupun di antara kita menikmati buah yang masam, buah yang belum siap dimakan, dan akhirnya menimbulkan masalah bagi kesehatan kita. Tuhan menghendaki kita untuk menerima janjinya oleh iman dan kesabaran. Kita berbuah dalam ketekunan dan kita juga menanti apa yang diharapkan dengan tekun. Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku telah memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya akan mengingatkan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita ini adalah anak-anak Abraham yang juga berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 7 dan 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dari kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jika mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ternyata untuk mendapatkan janji itu, Abraham menanti dengan sabar. Jadi sebelum Abraham diberkati, ada masa penantian yang harus dijalani dengan sabar. Karena semua berkatnya diberikan dengan cara yang sama. Abraham menerima, kita juga menerima. Abraham sabar, kita pun juga harus sabar, Bapak Ibu. Misalnya seorang memberikan janji kepada saya dan Anda. Misalnya seorang memberikan janji kepada saya dan Anda bahwa suatu hari ia akan memberikan barang tertentu secara bersama-sama. Barang itu mungkin berupa paket yang dikirimkan dari luar negeri dan dikirimkan bersama-sama. Anda dan saya harus sabar menanti datangnya kiriman paket tersebut. Alkitab mengatakan Abraham menanti dengan sabar. Ada kurun waktu sebelum dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jadi kesabaran Abraham harus ada pada kita. Kita harus sabar sebagaimana Abraham juga sabar. Jika kita tidak sabar dan meninggalkan apa yang kita yakini, nanti Abraham menerima bagiannya, sedangkan kita tidak menerima bagiannya. Jadi, karena paket kita digabungkan bersama Abraham, kesabaran Abraham juga harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak sabar untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Di Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mengapa penulis Ibrani sampai mengatakan kita memerlukan ketekunan? Perhatikan ayat sebelumnya, ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantinya. Rupanya ada orang-orang percaya yang bisa melepaskan apa yang dia percayai sebelumnya. Dia menunggu, tetapi apa yang dinanti-nantikannya tidak datang. Akhirnya ia lepaskan kepercayaannya itu. Hal ini mengingatkan kepada kita apa yang Raja Saul lakukan dalam peristiwa yang dikisahkan di 1 Samuel pasal yang ke-13. Nabi Samuel sudah mengatakan akan datang pada hari dan jam yang ditentukan. Entah apa sebabnya Samuel tidak datang pada waktu yang sudah dijanjikannya. Raja Saul tidak cukup sabar sehingga melanggar perintah Tuhan dengan membakar korban bakaran sendiri. Ketika ia melakukan hal itu, Samuel datang dan akibatnya tahta lepas dari tangannya. Jadi memang benar, ada orang-orang percaya yang tidak cukup sabar sehingga melepaskan kepercayaannya, ketekunan itulah sebenarnya yang menjadikan kita ini tidak sampai melepaskan kepercayaan kita atau apa yang kita yakini. Saya pernah membaca sebuah buku yang menarik, karya seorang hamba Tuhan yang pernah diangkat Tuhan ke surga. Rupanya hamba Tuhan ini melihat di surga beberapa tempat, di antaranya sebuah gudang yang isinya organ tubuh manusia dan kebutuhan tubuh manusia di bumi ini. Ketika hal itu ditanyakan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika anak-anak Tuhan berdoa,
dan Tuhan mendengar doa mereka, maka Tuhan mau mengabulkan doa mereka. Tuhan sudah siapkan apa yang diminta anak-anak Tuhan. Dan pada waktunya permintaan itu dijawab dan dikirimkan bunyi lewat para malaikat. Tetapi ternyata banyak malaikat yang kembali dan mengatakan orang yang meminta organ tubuh yang baru itu atau keperluan lainnya itu sudah tidak beriman lagi. Mereka tidak cukup sabar untuk menunggu saat Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Akibatnya apa yang diminta orang-orang itu disimpan di gudang surga. Kesaksian ini sangat menarik sekali karena dari situlah kita mengerti bahwa ketekunan itu memang harus kita miliki sampai waktu Tuhan tiba dan Allah membenarkan kita untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi marilah kita sabar karena di surga memang banyak tersedia barang-barang yang pernah kita minta tapi belum dikirimkan kepada kita. Kita sudah tidak percaya lagi. Kita bahkan mungkin mengatakan Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita kurang sabar, padahal belum tentu Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena seringkali Tuhan menantikan saat yang terbaik menurut pandangan Tuhan, untuk pemandangan Tuhan. Harus diingat bahwa Tuhan itu tetap berdaulat. Tuhan juga menentukan waktunya. Dia juga yang menjadikan semua indah pada waktunya. Dia memiliki segala sesuatu termasuk waktunya, Anda dan saya menuai. Hendaklah kita sabar untuk menanti janji Tuhan. Buka sebentar di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perbuatan baik ternyata adalah taburan, karena kelak akan menuai. Perbuatan baik ternyata adalah sebuah taburan, karena suatu hari kelak kita akan menuainya. Dan kita tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Memang orang Kristen dapat jemu untuk menerus menabur kebaikan. Banyak orang ingin cepat menuai, padahal Tuhan yang menentukan waktunya. Kita tidak dapat memaksakan menurut kemauan kita sendiri. Berarti selama kita menabur, kita juga harus siap. Sebab jika tuayan itu kelak datang, kita akan menikmati hal yang luar biasa dari Tuhan. Misalnya, ada seorang suami yang menyeleweng dan istrinya tetap saja melakukan hal yang baik bagi suaminya. Yang diharapkan si istri adalah agar suaminya pulang, bertobat dan kembali kepada dirinya. Si istri melakukan taburan kebaikan itu tanpa jemu-jemu, namun ia ternyata lupa bahwa dia harus siap dan tetap kuat pada waktu menuai. Ini yang harus diperhatikan, dan justru banyak orang gagal di dalam hal seperti ini. Ketika si suami belum bertobat, sang istri terus saja menabur yang baik. Akhirnya tiba waktunya ia menuai dan si suami kembali, tapi ternyata si istri tidak kuat menikmati tuayan itu. Hati atau mentalnya tidak kuat. Ketika suami pulang ternyata tidak diperlakukan sebagai suami, tidak dilayani dengan baik, sehingga tuayannya itu pun hasilnya tidak maksimal tentunya. Mari kita belajar untuk tidak jemu berbuat baik, karena waktunya akan tiba bagi kita untuk menuai. Nggak usah jemu-jemu, nggak usah capek-capek. Kita akan tunggu dengan baik, karena waktu untuk menuai itu akan datang kepada kita. Tapi jangan lemah juga ketika tuayan itu datang, sehingga kita tidak bisa menikmati tuayan yang telah lama kita nantikan. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik kalau ketika tuayan itu datang. Atau mungkin ada bapak ibu yang mendoakan pasangan hidupnya sudah lama kembali, keluarga dipulihkan. Dalam masa penantian itu, bapak ibu juga harus mempersiapkan diri ketika dia datang balik kembali, mempersiapkan hati, mempersiapkan karakter yang baik dan lain sebagainya. Karena saya percaya segala sesuatu yang kita nantikan, yang kita mohonkan dengan Tuhan, kita nantikan dengan sabar dan tetap beriman, dan Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita. Amin. God bless you.